tetapi masih juga kita pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk kelas 11 itu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian, kemudian kita sudah melaksanakan PTS Bapak Ibu ya, penilaian tengah semester, dan rapot juga sudah kita bagikan. Walaupun untuk anak-anak, untuk pembelajaran materi yang produktif, materi yang memerlukan praktek memang sangat berbeda hasilnya dibandingkan dengan kehadiran anak-anak yang didampingin Bapak Ibu guru di sekolah. Tetapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu ya, sehingga kita bantu dengan Google Meet, dengan Zoom, dan tutorial untuk anak-anak semuanya. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 11 November, perkiraan itu nanti ada penilaian akhir semester Bapak Ibu. Jadi penilaian akhir semester itu kepada anak-anak. Tanggal 1 akan melaksanakan tes assessment nasional, jadi dalam bentuknya adalah AKM. Jadi tes AKM itu nanti akan diuji cobakan ke anak-anak. Jadi kalau dulu ada ujian nasional Bapak Ibu ya, sekarang ada asesmen nasional. Jadi kalau dulu ujian nasional itu, kalau kita lihat ujian itu ada yang dari guru, itu ulangan harian, ada ujian yang dari sekolah, itu penilaian semesteran, kemudian ujian sekolah, ada yang ujian dari pemerintah, yaitu ujian nasional. Sekarang ujian nasional itu diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu nanti akan diuji cobakan kepada putra-putri Bapak Ibu, itu meliputi literasi dan numerasi. Kemudian nanti ada juga survei karakter dan survei lingkungan belajar. 2 hari ini ada simulasi untuk AKM itu diambil 5 putra-putri Bapak Ibu terpilih itu untuk latihan dulu. Tetapi nanti pada tanggal 10 dan 11 Desember, insya Allah nanti semua putra-putri Bapak Ibu akan melaksanakan AKM. Ya. Kemudian pembagian raport itu nanti insya Allah di bulan Januari Bapak Ibu. Bulan Januari akan ada pembagian raport. Kemudian pelaksanaan AKM itu insya Allah akan dilaksanakan di bulan Maret untuk kelas 11. Jadi nanti kita akan berusaha untuk menyiapkan soal-soal, latihan soal-soal dalam menghadapi AKM kepada putra-putri Bapak Ibu, sehingga pada waktu melaksanakan AKM semoga tidak ada kesulitan. Ya. Kemudian di samping itu ada bulan, mohon maaf nih kurang jelas. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Mistu Yulianani. Kemudian di bulan Juni nanti akan
Bapak Ibu, ternyata sinyalnya kurang bagus. Ini saya sudah berusaha untuk keluar dari rumah, tapi tetap saja sinyalnya kurang jelas Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Mistu. Baik, terima Bu kasih. Mistu, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haji Setio yang tadi telah memaparkan kalender pendidikan selama 1 tahun, walaupun mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena jaringannya kurang bagus, mengingat mendung juga, sehingga tidak bisa sempurna Bapak Ibu terima, tapi jangan khawatir, nanti akan kami share kalender pendidikan selama setahunnya melalui Bapak Ibu wali kelas. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, tadi telah dipaparkan oleh Bu Haji Setio mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Juni. Ya, nah kita berada di bulan November yang nanti sebentar lagi di tanggal 1 Desember, insya Allah kita sama-sama akan mendampingi putra-putri kita di dalam melaksanakan penilaian akhir semester. Untuk itu, mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa mendampingi, walaupun sampai sekarang ini kami pihak sekolah berterima kasih yang teramat banyak kepada Bapak Ibu semua yang senantiasa membantu kami pihak sekolah di dalam bekerja sama membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian, mulai dari pagi hingga bahkan ada yang sampai sore hari, karena Bapak Ibu wali kelas akan senantiasa mengingatkan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian di dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini. Kami semua maklum apabila memang tidak bisa secara maksimal karena kondisi sedang COVID dan kita tidak bisa bertatap muka. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang kedua, sambutan yang kedua akan diberikan oleh Ibu Hajah Supriyani selaku wakil kesiswaan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid kelas 11, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu Haji Setiawati, dan Ibu Mistu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, serta Bapak dan Ibu wali kelas 11 yang saya hormati, serta penyelenggara dari acara ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan SMK Muhammadiyah 9 walaupun dalam kondisi pandemi, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk menindaklanjuti yang tadi disampaikan oleh Bu Mistu, untuk kegiatan kelas 11 ini, yang pertama adalah saya sebagai wakil dari kesiswaan itu akan menyampaikan bahwa yang namanya tata tertib sekolah terkait dengan PJJ. Kami dari pihak SMK Muhammadiyah 9 Jakarta mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk selalu mengingatkan putra-putri kita untuk selalu membangunkan pagi-pagi, karena waktu absensi itu dimulai dari jam 06.30 sampai 09.30. Selebihnya kalau absennya jam 12 lebih itu dianggap tidak hadir atau alpa. Apabila kegiatan ini diikuti oleh kelas 11, maka mudah-mudahan di tahun ini walaupun PJJ bisa mendapatkan hasil yang bagus. Dari sekolah juga mohon
bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk selalu mengingatkan bahwa yang namanya PJJ itu tetap akan dilaksanakan sampai menunggu keputusan dari pemerintah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini adalah tanggal 18 November 2020. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi umat Islam, terutama adalah organisasi Muhammadiyah, karena pada hari ini bertepatan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-108. Mudah-mudahan dengan usia yang lebih dari 1 abad ini, Muhammadiyah bisa menempati posisi yang paling bagus di negara ini. Selain itu, alhamdulillah hari ini SMK Muhammadiyah sudah melaksanakan upacara virtual melalui siaran radio Doskici. Dan alhamdulillah tadi sudah selesai acaranya. Adapun selain ini sebagai kesiswaan, kami mohon untuk selalu mengingatkan, karena sekarang yang ini November sudah akan berakhir, berarti Desember tadi sudah disebutkan Bu Haji Setiawati bahwa Desember adalah sudah mulai pas, kemudian nanti mengambil rapot, dan insya Allah kita akan memasuki bulan Januari 2021, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bahwa COVID segera berlalu dan kita bisa tatap muka. Nah, disinilah yang akan saya sampaikan. Dalam tata tertib, yang pertama adalah peserta didik selalu mengikuti kegiatan dengan baik. Berarti nanti mengikuti keputusan dari pemerintah di bulan Januari apabila sudah masuk, maka jam 06.30 siswa sudah ada di hall sekolah menggunakan seragam yang bagus, yang wangi-wangi, kemudian yang putra itu rambutnya sudah dipotong, tidak seperti hari ini, yang saya lihat masih pada gondrong. Kemudian yang putri juga mengenakan pakaian yang bagus, mengenakan ciput, jangan lupa bawa peralatan sholat. Nah, buku juga jangan sampai lupa. Bagi kelas 11 yang masih belum mengambil buku pinjaman, silahkan untuk diambil. Untuk selanjutnya, saya rasa sementara cukup nanti supaya ditambahkan oleh wali kelas. Demikianlah dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Haja Supriyani yang telah memberikan pemaparan tentang kondisi saat ini serta bagaimana kegiatan kesiswaan di mana kita tidak bisa bertatap muka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berbahagia dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah ataupun di tempat kerja, pada kesempatan siang hari ini karena kita manfaatkan, karena kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual, alangkah baiknya sebelum nanti saya paparkan tentang kegiatan hal-hal lain terkait dengan kegiatan kelas 11, saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu Wali Kelas yang membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian, karena sekarang masih pandemi sehingga jarak jauh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk silakan Bu Nurul ditampilkan. Untuk pimpinan SMK Muhammadiyah 9, Bapak Ibu sekalian masih ingat Bapak Adi Ardiansa, kemudian ya sambil Bapak Ibu wali murid sekalian bisa kembali lagi untuk temu kangen walaupun lewat fotonya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk wakil kurikulum yang tadi sudah menyampaikan menyambut Bapak Ibu sekalian jarak jauh, Ibu Hajah Dr. Randa Hajah Setiawati Sriwidarti. Kemudian untuk wakil kesiswaan
Ibu Hajah Supriyani. Selanjutnya saya sendiri Bapak Ibu sekalian masih di bidang humas yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu sekalian khususnya di bidang-bidang kehumasan termasuk pelaksanaan PKL yang nanti akan saya paparkan, mungkin ditunggu-tunggu dan menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang paling memegang peran penting pelajaran-pelajaran kejuruan, perlu saya perkenalkan Ketua Program untuk jurusan perkantoran atau OTKP yaitu Bapak Purwanto, kemudian untuk multimedia Ibu Amel, kemudian untuk akuntansi Ibu Novita. Ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti dari rumah bisa di-shotkan untuk Pak Pur atau datang Pak Pur. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu wali kelas, untuk wali kelas 11 multimedia 1 adalah Ibu Geliska atau sering disebut dengan Ibu Caca, ya. Yang belum kenal silahkan bisa di Zoom di HP masing-masing. Kemudian untuk wali kelas 11 multimedia 2 adalah Ibu Pangestika Dwi Amelia atau sering disebut Ibu Amel yang kebetulan beliau juga menjabat sebagai Kaprok Multimedia, ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah Bapak Sunarto MPD, ya. Bapak Sunarto juga mengikuti dari rumah, silahkan di shoot kalau bisa, Bu. Sebagai wali kelas OTKP 1. Kemudian Bu Haji Marwia sebagai wali kelas OTKP 2, kebetulan beliau mengikuti juga. Dan yang terakhir adalah wali kelas 11 akuntansi, yaitu Ibu Ririn Novita Febrianti. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Karena kita belum bisa bertatap muka, silahkan Bapak Ibu sekalian senantiasa berinteraksi dengan Bapak Ibu wali kelas. Kami akan dengan senang hati sama-sama membimbing, mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian, karena memang belum bisa bertatap muka sehingga kita komunikasi bisa secara virtual, WA, dan sebagainya. Ya, monggo silahkan disampaikan saja, mungkin ada keluhan dan sebagainya langsung ke wali kelas. Bapak Ibu sekalian, tadi telah disampaikan oleh Ibu Hajah Setiawati selaku bidang kurikulum bahwasanya untuk pelaksanaan protokoler kesehatan beberapa hari yang lalu kami sudah mengeser untuk kesediaan atau persetujuan apabila sekolah mengadakan tatap muka. Alhamdulillah dari Bapak Ibu sekalian sudah sebagian besar sudah mengizinkan dan di rumah juga sudah memenuhi protokoler kesehatan. Ya, kami di sekolah juga telah menyiapkan protokoler kesehatan mulai dari masuk pengecekan suhu, kemudian mencuci tangan, kita sudah siapkan wastafel di depan, kemudian kita juga sudah apabila dibutuhkan kita lakukan penyemprotan. Dan untuk ruang-ruang kelas kita juga sudah buat untuk menjaga jarak. Kemudian untuk masker dari hasil link yang kami kirimkan kemarin, rata-rata atau sebagian besar atau hampir semuanya dari Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan masker. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
agar COVID juga cepat berlalu, sama-sama kita jaga. Jangan lupa kita senantiasa menjaga kesehatan keluarga kita dengan mengkonsumsi makanan sehat, kemudian tidak lupa juga kita kurangin untuk keluar rumah, kemudian senantiasa memeriksa apabila kita terjadi gejala sakit dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, intinya kami sekolah bersiap-siap apabila, tapi ini belum ya Bapak Ibu, apabila dari pemerintah sudah memperbolehkan, kita akan segera membuka juga. Tapi kalau belum ya kita masih menunggu keputusan dari dinas. Ya, ini sebagian besar yang dipertanyakan oleh wali murid. Intinya kami bersiap-siap apabila masuk kita siapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya adalah perlu kami sampaikan, mengingat kelas 11 ini adalah saat normal seharusnya sudah melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan, akan tetapi karena pandemi kita belum bisa melaksanakannya. Tetapi kita sudah merencanakan Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar nunggu ditayangkan, masih habis baterainya ya Bu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, nggak masuk. Ya, terjadi gangguan karena terjadi gangguan karena baterainya low. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwasanya untuk pelaksanaan PKL kita rencanakan di bulan Maret karena masa pandemi. Itu dari Bapak Ibu Kaprok sudah mencari atau menghubungi beberapa Dudi, mulai dari, mohon maaf Bu, tampilan di sini nggak apa-apa ya? Ya, mulai dari Dudinya mulai dari TVRI, kemudian dari kementerian, dari kantor DPR, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, kemudian Wali Kota, Kemendikbud, kantor pajak, dan Lemigas. Itu kami sudah berusaha menghubungi. Ada juga yang dari perusahaan-perusahaan swasta seperti Auto 2000, kemudian PT Novel, ada lagi yang PKL di kelurahan, kemudian di perguruan tinggi seperti di Mercu Buana, kemudian di Budi Luhur, di STAN, ada juga yang menyesuaikan kompetensinya di Seven Green, kemudian di Interstudy, LP3I, bahkan kami juga melaksanakan PKL di Mabes, kemudian di TVRI, di kantor DPR, MPR, juga kami menitipkan putra-putri kita untuk PKL di sana. Nah, dari beberapa tempat tersebut, kami sudah berusaha menghubungi, akan tetapi hanya sedikit saja yang baru menerima karena kondisi seperti ini. Seperti misalkan di Wali Kota, Lemigas, itu sudah menerima, akan tetapi kondisinya masih banyak COVID ya, masih banyak COVID yang ada di kantor-kantor, sehingga kami juga mengundur jadwal PKL itu. Insya Allah nanti akan kita laksanakan di bulan Maret ya.
Nah, untuk sebelum PKL, biasanya anak-anak kan bingung bertanya-tanya. Nah, nanti di akhir Januari, sekitar minggu terakhir di Januari, karena kalau awal Januari kita terlalu maksudnya kita menunggu untuk supaya COVID ini cepat berlalu. Nah, apabila nanti di bulan Januari sudah diperkenankan, kita juga akan melaksanakan pembekalan agar nanti di bulan Maret itu anak PKL sudah tahu. Kan tetapi apabila belum diperkenankan tatap muka, kita tetap melaksanakan pembekalan secara virtual. Nah, untuk pelaksanaan PKL ini, Bapak Ibu semua, nanti kami juga akan memohonkan atau meminta masukan, persetujuan dari Bapak Ibu sekalian, mengingat banyak sekali sekarang klaster-klaster COVID itu ada di perkantoran, ada di mana-mana, sehingga nanti kita minta persetujuan dari Bapak Ibu semuanya, diperkenankan atau tidak putra-putrinya PKL di kantor tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hajah Setiawati bahwasanya di kelas 2 itu akan dilaksanakan AKM seperti hari ini sampai kemarin sampai hari ini diadakan uji coba, tetapi masih terjadi kendala. Di kelas 11 juga di kelas 12 itu dimungkinkan akan dilaksanakan UTK. Nah, untuk UTK ini itu sarana dan prasarananya kami sekolah sudah mempersiapkan, termasuk melengkapi lab dengan kamera, mengingat pelaksanaan uji tingkat kompetensi ini harus wajahnya terlihat langsung, orangnya berada di tempat langsung, menggunakan foto kanan kiri dan sebagainya, sehingga kami pihak sekolah sudah melengkapi lab kita ini dengan kamera. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan kelas 11, terutama tentang pelaksanaan PKL ini. Pasti Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya mengapa, ya karena kondisi seperti ini kami akan memberangkatkan anak juga khawatir juga, ya walaupun ada beberapa kantor yang mengizinkan, seperti di Wali Kota Jakarta Selatan itu sudah mengizinkan, tapi kok di situ juga ada klaster COVID, jadi kita mengundur saja. Baik Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal yang kami sampaikan. Silahkan apabila ada pertanyaan, langsung bisa disampaikan. Langsung juga bisa, kalau malu menyampaikan, Bapak Ibu sampaikan di chat di bawah. Ya, nanti akan kami jawab. Bisa juga silakan disampaikan melalui WA ke wali kelas, karena di sini juga ada Bapak Ibu wali kelas, nanti bisa langsung kita tanggapi. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian apabila ada yang ingin disampaikan. Pada intinya kami sekolah walaupun secara virtual kami tetap membuka pertanyaan, ya supaya kita tetap merasa dekat, ya karena kami memang sebenarnya sudah merindukan anak-anak putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk bertatap muka, supaya kami pihak guru semua juga bisa memberikan pembelajaran secara maksimal. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, kami berikan waktu. Perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu, karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, beberapa waktu yang lalu untuk pembayaran Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan virtual account, akan tetapi apabila kesulitan kami juga siap membantu, karena memang sistem baru jadi mungkin Bapak Ibu belum terbiasa, ya.
Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, perlu juga sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan yang ada di dekat saya, Ibu Amel selaku wali kelas 11 multimedia 2 untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestika Dua Amelia, biasa dipanggil Bu Amel. Saya wali kelas 11 Multimedia 2, sekaligus kepala program multimedia. Jadi untuk Bapak Ibu wali murid, apabila ada keluhan atau ada saran untuk anak-anak bisa melalui saya. Iya, untuk selanjutnya wali kelas 11 AKL oleh Bu Ririn. Ya, terima kasih untuk Bu Amel. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk pertemuan wali murid kelas 11 hari ini. Perkenalkan, nama saya Ririn Novita Febrianti. Saya wali kelas 11 akuntansi. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk membimbing anak 11 akuntansi. Dan terima kasih sebelumnya terutama untuk wali murid 11 akuntansi yang sudah aktif dan merespon untuk informasi-informasi yang saya berikan. Dan juga jika ada pertanyaan atau ada kendala di dalam pembelajaran dari anak-anak, bisa langsung hubungi saya. Dan juga semoga pandemi ini cepat berlakhir ya Bapak Ibu, sehingga kita dapat bersilaturahmi langsung, bertatap muka langsung. Ya, terima kasih, mungkin sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya perkenalan dari wali kelas 11 OTKP 2, Bu Marwiyah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Marwiyah, wali kelas 11 OTKP 2. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menghadiri rapat secara virtual. Dan saya mohon juga bantuan dari Bapak Ibu dalam pembelajaran PJJ ini, selalu mengawasi putra-putrinya, jangan sampai tugas-tugasnya ditunda dan atau tidak dikerjakan. Apabila Bapak Ibu ada saran atau masukan, sekarang silakan disampaikan. Kalau tidak secara boleh ditanyakan melalui WA, saya selalu siap untuk membantu putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa, karena masih dalam masa pandemi, selalu kita memperhatikan protokol kesehatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Haji Marwiyah, Bu Ririn, dan Bu Amel yang kebetulan bersama kami di sini bisa hadir. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk wali kelas 11 OTKP 1 ya, Bapak Sunarto yang secara virtual pun mengikuti. Monggo silakan diperkenalkan karena Bapak Ibu wali murid pun ingin berkenalan, ingin tahu Bapak Ibu wali kelasnya. Kami persilahkan Pak Sunarto, apakah masih bergabung? Sinyalnya baik? Bapak Sunarto? Mohon maaf Pak Sunarto, bisa bergabung?
Sambil menunggu Bapak Sunarto, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf apabila senantiasa setiap hari mengganggu WhatsApp Bapak Ibu sekalian karena sama-sama mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian setiap pagi mengingatkan untuk absen, kemudian sampai siang hari mengingatkan untuk senantiasa mengerjakan tugas. Terima kasih Bapak Sunarto sudah bisa bergabung. Silakan Pak Sunarto memperkenalkan diri agar Bapak Ibu wali murid khususnya kelas 11 OTKP 1 mengenal lebih dekat walaupun secara virtual dengan Bapak Sunarto. Kami persilakan Pak Sunarto. Iya, Bung Mistu, bisa mendengar suara saya? Bisa Bung Pak, Mistu, silakan. bisa dengar suara saya? Iya, baik, terima kasih Ibu Mistu. Iya, baik, terima kasih Ibu Mistu, Ibu Yani, Bu Jamaria, Ibu Amel, dan Ibu Ririn, dan seluruh kru yang ada di Meet Cloud pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa hadir bertemu bersama di ruang Meet Cloud pada kesempatan hari ini karena tadi saya udah menginformasikan ke Mengistu, ke Besta katanya boleh atau tidak perlu hadir ke sekolah karena masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Baik sekali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu wali murid dari kelas 11 AK, AKL, 11 UTP 1, 11 UTP 2, 11 Multimedia 1, dan 11 Multimedia. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan pertemuan walaupun hanya sekedar dengan melalui Cloud Meet pada kesempatan kali ini yang kita doakan bersama, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan bahwa saya adalah wali kelas dari kelas 11 OTP 1. Nama saya Sunarto. Mungkin kalau dari wali murid kelas 11 OTP 1 sudah banyak yang kenal saya karena kita sudah sering bertemu lewat grup WA milik kita bersama, kemudian dari berbagai macam permasalahan, dari berbagai macam pertemuan pada kesempatan di WA tersebut, sudah banyak sharing, masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya, walaupun kita sekedar lewat WA saja, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita bersama, karena kondisi kita saat ini masih dalam pandemi, untuk sama-sama bisa menjaga kesehatan kita bersama, tidak bertemu secara langsung, tidak ada masalah, yang penting masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang kesekian, sekali lagi saya selaku wali kelas 11 OTP 1, Bapak Ibu, selaku wali murid dari kelas 11 OTP 1, saya juga mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa pembelajaran pada saat ini kita masih menggunakan PDR atau jarak jauh atau juga ada yang dilakukan dengan online karena memang kondisi pandemi masih seperti ini, jadi dengan terpaksa juga kondisi pembelajaran kita masih melalui online ataupun jarak jauh. Dengan demikian, walaupun kegiatan belajar ini tidak maksimal kalau disamakan dengan pembelajaran kita di kelas, itu sungguh amat sangat berbeda. Kami pun sebagai guru, siapapun yang sebagai guru, khususnya di SMK nomor 9, pasti ingin rasanya untuk bisa kita sama-sama belajar mengajar lewat kelas yang ada di SMK nomor 9 Jakarta. Tapi ternyata kendala sampai saat ini kita belum bisa melakukan untuk pembelajaran offline sampai saat ini. Kita berdoakan bersama ya Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan pandemi ataupun corona yang ada di bumi Indonesia khususnya di dunia pada umumnya mudah-mudahan cepat berlalu, cepat berlari ke tempatnya masing-masing sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa dari tahun yang lalu, tidak kita seperti ini. Dan kita berdoa bersama ya Bapak Ibu,
mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali kegiatan normal seperti tahun-tahun lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesarnya apabila dalam pengajaran di kelas 11 OTP 1 kurang maksimal. Karena kami mengakui, walaupun kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran PDR atau online ini secara maksimal, tapi kalau diperhatikan atau kita lihat dibedakan dengan belajar langsung di kelas, pasti sungguh amat sangat berbeda. Tapi itulah kita sudah berusaha, berupaya semaksimal mungkin agar bisa melakukan pembelajaran walaupun secara online, mudah-mudahan bisa diterima oleh putra-putri kita bersama, sehingga ilmu yang kami sampaikan walaupun tidak maksimal tadi bisa diserap oleh putra-putri kita bersama untuk sama-sama mendalami pembelajaran yang ada di SMK Muhammadiyah Jakarta. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan bersama, mudah-mudahan pandemi berlalu dan kita bisa kembali belajar di kelas yang seperti sedia kala pada saat kita sebelum ada ini bisa pembelajaran dengan offline dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sunarto yang bisa bergabung di tengah-tengah kita walaupun secara virtual. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, khususnya kelas 11 OTKP 1, silakan jangan sungkan-sungkan berkomunikasi dengan Bapak Sunarto apabila terjadi hal-hal atau kendala-kendala atau keluhan dan sebagainya terhadap putra-putri kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah ada pertanyaan atau masukan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang pertama itu adalah untuk Bapak Ibu yang ketinggalan mengikuti rapat virtual ini ataupun yang terlambat, tidak usah khawatir. Nanti kami akan upload YouTube-nya ya. Kemudian untuk slide-nya juga akan kita kirimkan melalui grup WA wali kelas. Jadi tidak usah khawatir ya. Silahkan apabila ada pertanyaan silahkan di-chat kembali. Nanti kami akan tanggapi. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian untuk PKL. Nah, untuk PKL ini tadi sudah saya sampaikan, untuk tempatnya kami sekolah akan mencarikan. Akan tetapi apabila dari Bapak Ibu sekalian mempunyai rekomendasi tempat, silakan disampaikan kepada kami. Kami akan mengurus surat-suratnya, sehingga nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian tinggal berangkat, tidak usah repot-repot bolak-balik ngurus surat. Jadi biar kami sekolah saja yang mengurus suratnya, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak khawatir. Ya. Nah, untuk biaya PKL nanti akan kami sampaikan juga ya. Kalau tahun kemarin mencapai 475-an, untuk tahun ini kami memahami kondisi. Nah, kami bisa dengan untuk waktu PKL-nya mengingat masa pandemi, jadi kita tidak lama-lama sehingga biayanya bisa kita tekan sekitar 375. Ya, silahkan nanti akan kami keluarkan surat edaran ke Bapak Ibu sekalian supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa bersiap-siap ya. Itu dua pertanyaan. Masih ada Bapak Ibu wali kelas yang lain yang bergabung. Bu Caca sudah bergabung atau belum Bu Caca? Kami persilahkan memperkenalkan diri apabila sudah bergabung. Bu Caca, mohon maaf. Iya, Bu. Ya, silakan Ibu Caca memperkenalkan diri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Geolisca Ramalianti atau biasa dipanggil Bu Caca. Saya sebagai guru BK kelas 11 dan juga guru BK kelas 3 OTKP. Untuk sementara itu menggantikan Pak Gumilang yang sudah ada urusan lain, mungkin sibuk. Dan saya sudah tahu kelas 11 RM1 kelas 10-nya bagaimana. Saya masih bisa menghandle-nya dengan cukup baik. Dan mohon maaf Bapak Ibu jika memang selama saya pegang kelas 11 RM1, jika masih ada putra-putrinya yang memang sulit untuk diberitahu, akan saya coba bimbing terus, akan saya coba kasih tahu bagaimana baiknya. Dan mohon bantuan dan kerja sama Bapak Ibu semua agar proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Silakan Bu Mistu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Caca, dan silakan Bapak Ibu wali murid, khususnya kelas 11 multimedia 1. Multimedia 1 untuk jangan ragu-ragu lagi komunikasi dengan wali kelasnya. Kebetulan beliau juga sebagai guru BK, sehingga tidak hanya kelas 11 multimedia 1 saja yang bisa berkonsultasi. Ya, kelas lain juga monggo, mengingat bakat minat dari Bapak Ibu dari putra-putri Bapak Ibu sekalian ini, cita-citanya selain nanti lulus bisa kerja, ada juga yang bercita-cita nanti ingin melanjutkan perguruan tinggi, ke perguruan tinggi. Baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri swasta. Kalau bisa perguruan tinggi negeri ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa berkonsultasi ya. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Bu Caca pernah menyebarkan atau mengedarkan form yang isinya peminatan. Nah, setelah lulus itu, minat putra-putri Bapak Ibu itu apakah mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja. Nah, nanti kalau misalkan bekerja, kami memiliki lembaga yaitu Bursa Kerja Khusus. Ya, nanti kita akan laksanakan atau kita akan melakukan pelatihan supaya putra-putri Bapak Ibu sekalian itu terbuka wawasannya untuk menggali kemampuannya untuk berwirausaha, sehingga setelah lulus selain mau bekerja, mengingat masa sekarang adalah masa-masa yang sangat sulit karena banyak sekali perusahaan-perusahaan tutup, sehingga kami akan menumbuhkan minat dari putra-putri Bapak Ibu sekalian itu untuk berwirausaha. Nah, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi juga silahkan senantiasa berkonsultasi dengan baik itu wali kelas, guru BK maupun kesiswaan. Ya, untuk memantau nilainya supaya nilainya jangan sampai turun. Apabila terjadi kendala pembelajaran, silakan Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas supaya kita bisa sama-sama untuk membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada masalah, tidak mau menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga nanti kami pihak sekolah bisa membantu. Ya, itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian pertanyaan yang sudah masuk, yaitu ya tentang pertemuan secara virtual. Ya, kami sebenarnya sangat bersyukur, ada apresiasi dari Bapak Ibu sekalian apabila ada
pertemuan secara virtual karena kita bisa langsung bertatap muka walaupun jarak jauh, akan tetapi terkadang kalau waktunya tidak pas, mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian ada yang mengerjakan sesuatu gitu, kami khawatir sangat mengganggu. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan virtual di kelas itu sudah terjadwal, sudah dijadwalkan untuk minggu pertama khusus untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran itu untuk mapel umum, kemudian untuk minggu kedua, ketiga itu untuk mapel produktif. Sedangkan untuk minggu keempat, untuk mapel yang diunkan seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Jadi kami sekolah itu sudah menjadwalkan apabila akan ada pembelajaran secara tatap muka, maksudnya tatap muka jarak jauh ya Bapak Ibu ya, itu sudah kami jadwalkan. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu sekalian mengingatkan putra-putrinya, karena terkadang kita sudah siap mau virtual, mau Zoom, ada yang masih tidur ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Jadi perlu kami mengingatkan berulang-ulang dan mohon maaf apabila Bapak Ibu wali kelas senantiasa mengingatkan berulang kali. Ya. Baik Bapak Ibu wali kelas yang hadir di sini maupun yang di rumah, tadi sudah berkenalan dengan Bapak Ibu wali murid, monggo silakan kerjasamanya dipererat lagi di dalam membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Yang mana ini? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ada lagi masuk pertanyaan untuk bursa kerja khusus, ada biaya apa tidak dan berapa lama ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kami SMK itu diwajibkan untuk membentuk bursa kerja khusus ya. Jadi untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang mencari tenaga kerja. Jadi kita bekerja sama dengan Sudin Ketenagakerjaan Jakarta Selatan. Kami senantiasa menerima beberapa lowongan pekerjaan, akan tetapi terkadang lowongan pekerjaan ada yang sesuai, ada yang tidak dengan keinginan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk bursa kerja khusus yang ada di SMK Muhammadiyah 9 ini tidak dipungut biaya ya, gratis ya. Nah, nanti kita biasanya bekerja sama dengan Sudin Ketenagakerjaan, kemudian BPKD. Nah, kita melaksanakan pelatihan ataupun mengedukasi, memberikan motivasi kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian supaya bersemangat, meningkatkan kedisiplinan, kemudian meningkatkan performan, karena biasanya perusahaan-perusahaan itu yang sangat dibutuhkan adalah hal-hal semacam itu. Ya, nanti di kelas 3 biasanya kami menyelenggarakan ketika putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah duduk di kelas 12 ya, semester 2 atau akhir semester semester ganjil atau awal semester genap, kami biasa melaksanakan penyuluhan untuk itu. Termasuk yang ingin kuliah juga nanti diberikan penyuluhan di kelas 12 ya. Biasanya kalau misalkan nanti bulan Maret kita bawa putra-putri Bapak Ibu sekalian di semester genap itu untuk jalan-jalan misalkan ke kampus UI, memperkenalkan
bagaimana suasana perguruan tinggi supaya tumbuh lagi motivasi mereka itu untuk meningkatkan belajarnya supaya diterima di perguruan tinggi, ya. Dan kemudian kita juga membantu putra-putri Bapak Ibu sekalian apabila nanti sudah duduk di kelas 12 membantu untuk mendaftarkan SNPTN, ya. Jadi tidak usah khawatir, yang penting mari sama-sama Bapak Ibu sekalian bekerja sama dengan sekolah, bisa melalui dengan Bapak Ibu wali kelas, sama-sama membimbing, mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, silakan disampaikan lagi apabila ada pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Baik Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi dan apabila masih ada yang mau ditanyakan nanti setelah acara ini ditutup, monggo boleh. Nanti akan kami tayangkan alamat bertanyanya di mana, bisa juga melalui Bapak Ibu wali kelas, kami akan dengan senang hati merespon, menanggapi, menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke link tersebut atau bisa menghubungi saya sendiri selaku humas, bisa juga melalui Bapak Ibu wali kelas yang sudah tertera di layar, silakan bisa di screenshot atau nanti juga kami kirimkan untuk PPT-nya. Silahkan, apabila mau di screenshot boleh, dicatat pun boleh, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi yang disampaikan, jangan lupa silahkan layar Bapak Ibu sekalian dibuka, sekali-kali kita foto bersama walaupun secara virtual, nanti akan kami kirimkan, ya. Monggo silahkan dibuka videonya agar Bapak Ibu terlihat bisa berfoto bersama dengan kami sebagai kenang-kenangan. Sudah dipersiapkan untuk krunya fotonya? Silahkan dibuka videonya Bapak Ibu sekalian. Silahkan dibuka semuanya supaya terlihat. Kami akan foto bersama, ya. Silahkan dibuka semuanya supaya kita bisa kelihatan semua. Baik Bapak Ibu, sudah siap untuk kru? Untuk slide pertama, monggo silahkan berikan senyum yang manis. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk slide yang kedua, Bapak Ibu, jangan lupa, jangan tutup layarnya dulu. Berikan senyum yang manis. Ya, terima kasih. Selanjutnya, slide ketiga. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah berfoto bersama. Mudah-mudahan COVID segera berlalu. Kita bisa bersilaturahmi secara nyata, tidak virtual terus ya Bapak Ibu ya. Apabila masih ada yang mengganjal, sudah dicatat WA saya, monggo disampaikan. Langsung saja bertanya atau unek-uneknya sampaikan, bisa lewat wali kelas, bisa tadi lewat link, bisa lewat saya, monggo. Intinya kita sama-sama berjuang, mendampingi putra-putri Bapak Ibu semuanya di dalam menghadapi musibah yang sama-sama kita terima ini. Mudah-mudahan segera berlalu. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kami pihak sekolah menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu, dan kami pihak sekolah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan tidak bisa maksimal karena kita jarak jauh, dan kami juga mohon maaf apabila mungkin setiap hari Bapak Ibu wali kelas selalu mengganggu WA Bapak Ibu sekalian, ya, kalau
putra-putri Bapak Ibu sekalian belum absen atau belum mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, mohon dimaafkan. Ya, mungkin itu saja dari kami, Bapak Ibu sekalian. Marilah sama-sama pertemuan rapat dinas secara virtual di siang hari ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat terus Bapak Ibu ya. Suaranya sih. Lagi rapat ya Allah lu. Udah lagi Oke, masukin dah. 116. 116. 14. Berhenti, Bu. Depannya AC dan keren Adi gitu kan. Aku angkat gitu, aku anaknya ya bisa. Apa ya? Beda. Loh, bukan apa itu. Diam. Iya, aja Bu. Untung saya belum halo gitu. Iya, panik gitu. Bukan depannya kan apa sih? Setelah kita udah selesai gimana Mbak? Tapi udah rapi. Iya. Karena habis rapat kan. Iya. Misti juga deg-degan. Kita harus di mana itu ya? Seru banget jadi lari. Jadi WA sama saya nih, SMK, ya udah gedein. Jadi namanya udah jadi belum? Iya tadi saya nangis, saya suruh pulang. Oh jangan balik coba baru hujan ya Bu, saya nyium. Saya kesini dulu, saya bawa busnya dari sekarang aja mau boleh aja mau gantian. Semuanya aja ya. Ini nggak bisa. Ya, kalau mau berhentiin nono M. Iya. Enggak dulu. Ini dulu nih. Ya,